Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Shalom. Selamat beribadah baik saudara yang beribadah di gereja maupun yang di rumah. Mari kita sama-sama pagi berdiri dengan pertolongan Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Kita akan mulai ibadah kita hari ini. Kita ambil waktu untuk saat teduh. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Mari bersama-sama kita mau memuji Tuhan kita, menyembah Allah kita dengan pujian Kau yang layak. Semua
dan menyembah Engkau, Allah yang Maha Kudus, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang layak untuk kami puji dan kami sembah. Tuhan, ketika kami berdiri di hadapan-Mu, kami menyadari bahwa kamilah yang tidak layak. Kami tidak layak untuk menghampiri hadirat-Mu. Kami tidak layak untuk memuji Engkau, karena Engkau kudus adanya. Sebab itu Tuhan, dengan rendah hati sekali lagi kami datang ke hadapan-Mu. Kami memohon Tuhan, kiranya Engkau mengampuni segala kesalahan-kesalahan kami sepanjang minggu ini. Mungkin melalui tutur kata kami, perbuatan kami, sikap-sikap kami, bahkan pikiran kami yang mendukakan hati-Mu. Tuhan, basuh kami dan layakkanlah kami. Tuhan, kami serahkan ibadah kami hari ini dalam tangan pimpinan Tuhan. Biarlah sungguh ibadah yang kami selenggarakan boleh sungguh layak di hadapan Tuhan. Kami berdoa, kami bersyukur, kami memohon di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Bersama-sama dengan gereja segala abad, kita akan mengikrarkan pengakuan iman terasuli. Pengakuan iman terasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk. Ya, sungguh betapa berbahagianya kita karena kita memiliki Tuhan dan kita juga adalah miliknya Tuhan. Bersama-sama kita nyatakan kebahagiaan kita melalui pujian. Ku berbahagia.
suci ini. Terima kasih Tuhan, kami boleh menaikkan ungkapan hati kami, isi hati kami curahkan melalui kata-kata pujian yang kami naikkan kepadamu. Kami telah mencurahkan isi hati kami melalui doa-doa, setiap kata-kata yang kami naikkan dalam doa kepadamu. Dan kami percaya Tuhan mendengarkan semuanya. Saat ini curahkan isi hatimu ya Aba, ya Bapa. Berkata-katalah kepada kami, ajar kami, didik kami, nasihati kami, tegur kami kalau kami salah. Kembalikan kami kepada cinta dan kasih-Mu yang mula-mula itu. Berbicara kepada kami siap mendengar urapi hamba-Mu. Turunkan hadirat-Mu, dan hadirat-Mu menyertai melingkupi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Ya, saya bersyukur bahwa di dalam ibadah offline seperti ini saya sangat mendapatkan kesan ya, karena kita sudah sekian lama di dalam ibadah offline seperti ini, dan saya percaya kata shalom kita rindukan semuanya. Saudara, shalom itu bukan hanya bermakna yang di dalam dijauhkanlah dari kecelakaan, dilindungi dari yang bahaya. Shalom itu bukan hanya bernuansa negatif yang untuk hal negatif dilindungi dari segala hal yang namanya hal yang buruk, bukan. Shalom itu juga bermakna positif, bernuansa positif seperti cukup dalam segala hal. Shalom itu dipenuhi oleh damai sejahtera. Shalom itu dimana damai Allah turun atas kita dan kita tidak butuh apapun. Kita cukup dengan apa yang dari Allah. Amin saudara. Karena itu saya ucapkan sekali lagi shalom kita semua. Shalom. Nah, saya mengajak kita membaca Matius pasal 25 ayat 1 sampai 13. Matius 25 ayat 1 sampai dengan 13. Ikuti pembacaan yang saya akan sampaikan untuk kita bersama-sama. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak, sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengar suara yang berseru, mempelai datang, song-songlah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruangan perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datanglah juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Ayat 13 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Inilah tema firman Tuhan yang diambil dari ayat yang ke-13. Berjaga-jagalah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya percaya bahwa kita mengerti dari alur cerita ini. Kita sudah sering dengar, bahkan dari sekolah minggu, dalam hidup kita sebagai orang percaya, perumpamaan ini sudah biasa kita dengar. Nah, saya mengambil kesimpulan untuk kita melihat perumpamaan ini bicara tentang apa. Perumpamaan ini bicara tentang kerajaan surga di ayat pertama. Perumpamaan ini juga bicara tentang kedatangan anak manusia kelak di ayat 13. Perumpamaan ini bicara tentang keadaan manusia
dalam evaluasi Tuhan. Saudara, bahwa ada dua kelompok, yang satu dikatakan bijaksana, yang satu bodoh, lalu yang satu diberi kesempatan masuk, yang lain mengetok mau masuk lagi sudah tidak dikasih kesempatan. Nah, ini ada sebuah evaluasi dari Tuhan dalam hidup kita. Saudara, mau tidak mau bahwa hidup kita harus dipertanggungjawabkan, dievaluasi oleh Tuhan. Nah, dua kelompok ini dijelaskan di 4, 7, 3, dan 8. Nah, saudara, dan yang terakhir ayat 11 dan 12, yang tidak tanggap dan tidak siaga akan ditolak. Nah, ini yang jadi peringatannya. Kenapa kita bersama-sama merenungkan tentang berjaga-jaga? Karena hasil dari evaluasi itu, dari perumpamaan yang diberikan Yesus, adalah hasilnya ada yang diterima, ada yang ditolak. Ada yang diberi kesempatan masuk karena sudah sesuai prosedur, ada yang pintu sudah ditutup, dia nggak bisa masuk lagi. Nah, kita jadi bagian yang mana? Semua kita mau yang bijaksana. Nah, orang anak kecil aja tahu kalau dengar ini bijaksana bodoh, siapa yang mau jadi bodoh? Tetapi tanpa sadar, kita nipu diri kita sendiri kadang-kadang. Kita mau jadi yang bijaksana, tetapi sebenarnya kelakuan kita bodoh. Nah, kenapa berkata demikian? Nah, kita dia ngomong. Nah, kenapa saya bilang bodoh? Kita dia ngomong. Lu orang nipu sendiri apa nggak bodoh? Ditipu orang aja kita nggak mau. Siapa yang mau ditipu orang? Baik yang nanti lihat di online maupun di sini. Coba angkat tangan. Nah, yang online bilang nggak ada lihat, buksu bilang angkat tangan. Ya, angkat tangan juga kan supaya merespon kan, supaya nggak bohong di rumah kan. Ya, Haji Pak Mel belum divaksin, belum bisa datang loh. Haji Pak Mel, di sini ramai loh, ada masih baju merah, Kyunghi ya. Dia udah kita Kyunghi dong ya, yang baju merah. Kyunghi itu bagus. Kalau kita sopan Kyunghi orang kasih angpau, begitu kan. Saudara bilang ini pendeta pintar aja larinya ke angpau lagi. Dia kita balik lagi. Karena saya mau berkata semua orang dengar ini langsung berkata, yes, saya mau jadi bijaksana. Tapi kenapa bodoh? Kenapa bodoh? Lupa kita bilang, nipu sendiri. Orang yang dengar firman tidak melakukannya, itu apa? Nipu diri sendiri. Nah, ditipu orang kita nggak mau. Nipu sendiri, diri sendiri. Kita nasihatin diri, nggak apa-apa. Curang-curang dikit nggak apa-apa. Loh, firman bilang harus lurus. Ya, curang dikit nggak apa-apa, timbangan nggak sesuai apa. Firman kan timbangan harus adil. Nah, itu kan nipu diri sendiri. Nah, nggak apa-apa. Bosnya nggak tahu, semua nggak tahu. Saya udah 1 tahun pandemi ini nggak doa, ngantuk. Karena sehari aku nonton 6 drama Korea sampai malam. Ada orang nonton drama Korea sampai jam 3 pagi sudah. Anak Tuhan, saya nggak tahu dia doanya jam berapa. Nah, itu kan nipu diri sendiri. Karena itu saudara, sebenarnya saya apresiasi orang mau jadi bijaksana, bagus. Tapi harus tahu dong, bijaksana itu selaras, sesuai dari yang kita mau ngomong bijaksana. Kita harus mengevaluasi hidup ini. Saudara, orang-orang yang dalam hidup ini tidak memikirkan kekekalan, hanya sibuk dengan urusan duniawi. Nah, itu yang bodoh tuh. Nah, kenapa saya bilang selain menipu sendiri dan bodoh? Karena gini, kita sudah terbiasa di masa 1 tahun ini hidup, yang namanya dengar kematian itu kayak garis tipis, hidup dan mati itu. Barusan saudara, saya baru sadar, baru tadi sebelum mulai ibadah, di luar kota. Jadi teman punya saudara meninggal kena COVID. Jadi yang namanya kita setiap hari dengar berita mati. Hidup dan mati itu kayak jaraknya itu tipis sekali, saudara. Nah, jadi kita tahu yang namanya hidup ini akan berakhir. Dunia ini sementara, dunia ini gak kekal. Ada sesuatu yang bakal menanti kita. Nah, kalau itu hanya mikir dengan dunia ini, urusan dunia ini, sibuk dengan urusan dunia ini, di masa pandemi begini masih gak bertobat, mau seperti apa lagi dunia ini baru mau bertobat? Kejadian dunia hari ini, semua tempat jadi tutup, semua jadi berubah. Anak-anak online di rumah, dari duduk online begini sampai duduk miring, sampai duduk meja makan, sampai online sambil makan, gemuk semua jadi anak.
Apalagi yang online pakai meja makan. Dunia udah kayak begini keadaan. Tuhan udah bicara pada situasi ini, masih nggak mau berubah. Mau tunggu kejadian apa lagi baru berubah? Nah saudara, karena itu iman Kristen itu hidup bukan berdasarkan apa yang kelihatan. Kita hidup berdasarkan apa yang nggak kelihatan. Karena yang nggak kelihatan lebih nyata justru ya daripada yang kelihatan. Betul saudara? Siapa bilang virus itu nggak nyata? Ya, aku nggak lihat berarti nggak nyata. Siapa bilang? Mau coba buka masker semuanya sekarang? Berani? Nggak berani Pak. Lah kan nggak kelihatan. Ya nggak kelihatan sih Pak. Meriangnya kerasa, pileknya terasa. Coba di ruangan ini satu orang aja langsung bunyi. Langsung semua lihat. Bosnya bilang pulang dulu deh. Saudara berkasih kita hidup bukan berdasarkan yang sementara, tapi yang kekal. Nah yang bodoh itu hidupnya sudah tahu yang kekal, bukan memikirkan yang kekal, persiapan kepada yang kekal, cuma sibuk dalam urusan dunia. Sedangkan tahu Yesus akan datang kembali, tapi nggak ada persiapan sama sekali. Ya tapi kan dari dulu saya dengar Yesus bilang datang. Dulu kakek saya udah ngomong, papa saya udah ngomong, kakek sama papa udah nggak ada. Sekarang saya udah umur 50-an. Mana Yesus datang? Tunggu. Cara berpikir bukan begitu. Cara berpikir justru begini. Kalau dari dulu bilang Tuhan Yesus datang, ini dulu. Sampai sekarang saya hidup belum datang. Saudara yang namanya datang kan di depan. Ke depan ini terus. Kita nggak tahu hari dan waktunya, betul? Tapi kalau dari belum datang, berarti sekarang makin dekat nggak kedatangannya? Makin dekat dong? Makin dekat dong? Betul kan? Kita ini yang harus siap-siap hidupnya, bukan orang dulu. Karena makin ini makin dekat. Gini, saya sama Bu Suwinyong nih diajak makan bakmi. Masih ada nggak yang di Taylor itu bakmi ya? Kan begitu kan? Makan. Terus bilang, ini akan ikut nih, Pak Roni akan nyusul. Nah, saya mulai tahu namanya nih yang musik Roni nih, gitu kan ya? Nah, akan nyusul. Duduk udah pesen, kok belum datang Pak? Bakmi udah keluar, kok belum datang? Kita udah makan habis belum datang. Tapi bosnya, udah dia nanti dia mau datang. Saudara saya mau tanya, kalau begitu saudara, dengan waktu saya pertama datang lihat menu makanan, dia belum datang. Dibanding dengan makanan sudah keluar, dia belum datang. Kira-kira lebih dekat yang mana dia akan datang? Karena sudah lama nunggu nggak datang, berarti makin dekat dong waktu kedatangannya. Betul kan? Jadi kalau kita berkata bahwa Yesus nggak datang dulu juga, nah dulu udah lewat, berarti sekarang makin dekat dong. Nah, kita harus siap. Saudara, karena persiapan itu menyangkut kesetiaan. Yuk baca sama-sama. 1, 2, 3. Persiapan adalah bukti kesetiaan. Ya. Nggak ada orang menikah ngaku setia, ngaku cinta, persiapan pernikahannya sembarangan. Ada? Ada yang mau dinikahin anak gadis di sini dengan ya dia cinta, yang penting asal cinta cukup lah. Mau makan cinta aja. Terus langsung Mama, Amin, hari ini saya panggil papa mama, bukan om dan tante, karena anaknya saya nikahin. Kapan lu nikah? Udah, tadi udah mau nikah kok. Di mana? Ya udahlah, makan bakmi udah cukup. Ya, yang besarin anak perempuan, belum coba yang punya anak perempuan, ayo. Ya kan? Udah, om, izin, saya pacaran sama Paula, udah jalan 3 tahun. Ya kan? Kita mau nikah. Boksu bilang saya besarin dari kecil anak perempuan. Enak aja main ambil. Ya kan? Kenapa orang waktu anak menikah datang ke depan papa, Pak, mau bicara pada nangis. Kan menikah kan? Ya itu. Kenapa? Terus saya lucu saya kadang makin kencang nangisnya kadang-kadang nggak rela nggak dikasih. Dia nangis kan ya? Kenapa? Berpisah kan? Gitu. Nah saudara, kesiapan adalah bukti dari kesetiaan. Nah, mempelai ini perumpamaan Yesus pakai bicara tentang pernikahan. Dalam tradisi Yahudi dalam pernikahan itu ada namanya persiapan. Dan persiapan itu menunjukkan sebuah kesetiaan kepada pasangan. Kesiapan di dalam alat-alat yang dipersiapkan, pakaian dipakai, waktu menunggu, semua itu bukti kesetiaan. Yuk kita mulai dari ayat 3. Ini gak siap namanya. Kenapa? Bawa pelintang atau bawa minyak?
lucu. Ini orang serius apa enggak sih? Gadis-gadis yang bodoh ini. Kalau secara lahiriah, kesepuluhnya itu tampaknya sama. Sama nggak saudara? Sama-sama bawa pelita, betul? Ya kan? Sama-sama menyambut mempelai pria, betul? Sama kok. Nah saudara jangan tertipu sampai yang sama-sama. Contoh Kain dan Habel. Saudara sama-sama punya kesempatan melayani, bawa persembahan. Kain dan Habel sama-sama membawa persembahan, sama-sama menghadap Tuhan, sama-sama pelayanan. Betul? Hasilnya beda. Hasilnya beda. Tetapi lihat pelajaran pertama, sama-sama diberi kesempatan. Jangan bilang diberi kesempatan ya. Gadis bodoh ini jangan bilang diberi kesempatan. Yang tidak ada bukan tidak diberi kesempatan, tidak ada persiapan. Yuk sama-sama ngomong, bukan tidak diberi kesempatan, tetapi tidak ada persiapan. 1, 2, 3. Bukan tidak ada. Oh ya, enggak kalau saya ngomongnya jelas, yang salah ngomong jelas. Bukan tidak diberi kesempatan, tetapi tidak ada persiapan. 1, 2, 3. Iya, saudara yang 1 talenta, yang 2 talenta, yang 5 talenta, nggak bisa bilang saya nggak diberi kesempatan, diberi talenta. Yang nggak ada adalah persiapan. Saudara Habel, Kain sama-sama bawa persembahan semuanya. Setelah bawa semuanya, ada kesempatan menghadap Tuhan, ada kesempatan melayani, ada kesempatan bawa ke hadapan Tuhan. Tetapi apa? Hatinya tidak siap ketika ditolak. Saudara yang dikasihan Tuhan, Kain marah sekali. Dan saya menemukan justru pertikaian pertama terjadi di Alkitab, persoalan terjadi bukan masalah ekonomi, bukan hasil panen Kain jelek. Oh, Kain tidak punya kesempatan, kenapa masih di ladang kerja belum bisa persembahan? Enggak, bukan masalah ekonomi. Persoalan pertama di dunia terjadi pembunuhan, masalah pelayanan. Hati-hati gereja, hati-hati mengaku-ngaku pelayanan. Gereja itu harusnya menggarami dunia. Tapi sering kali anak-anak Tuhan, saya dengar tadi ada majelis yang baru ya kan, sudah pelayanan baik-baik, tunduk taat sama Tuhan, belajar tunduk taat sama pimpinan Tuhan. Kenapa? Ributnya kejadian perang dunia pertama di dunia sebelum perang dunia ini, itu yang menghabiskan 1/4 penduduk dunia. Itu waktu cuma 2 kakak adik, 1 udah mati, udah dibunuh. Saudara, itu bukan karena masalah sosial, bukan masalah ekonomi nggak cukup, bukan masalah politik, enggak. Paling menyedihkan justru selesai pelayanan bunuhan ini. Betul saudara? Ya kalau nggak betul terserah saudara. Saya baca kan? Itu kan selesai pelayanan kan dia menjilat, dia cari cara membunuh. Jangan pikir, nah yang saya siapkan nih, yang udah dipilih jadi majelis. Jangan pikir, apalagi belum pernah jadi majelis baru terlibat. Jangan pikir itu, waduh pelayanan itu kayak di surga. Enggak. Kita harus korban perasaan, korban uang, korban waktu, korban tenaga. Siap semua, korban perasaan khususnya. Saudara, justru terjadi sikut-sikutan, segala macam. Nah makanya pelayanan yang tulus-tulus saja udah. Sama Tuhan, sungguh-sungguh sama Tuhan. Serius udah. Hati-hati saya udah ingetin ya. Justru Kain bunuh Habel setelah selesai pelayanan. Saudara, kemarin saya dapat iya ya, ini karena pelayanan. Terus lagi persiapan anak saya ketawa-ketawa. Saya bilang, dia kenapa ketawa? Dia bilang kasihan Habel. Oh saya pikir dia kasihan dibunuh Habel ya. Enggak tapi dia bilang kasihan Habel. Habel itu kasihan karena masuk surga. Lu saya bilang kenapa? Masuk surga enak toh? Enggak, Habel ada teman
temennya gitu. So saya mau tanya, siapa orang pertama yang masuk surga? Mulai kata, ya, saudara benar pernah mikir nggak? Yang pertama kali nikmatin surga, namanya yang masuk surga. Dan saudara percaya nggak sampai masuk surga? Ya kan ini Tuhan ngomong, darahnya berteriak kepadaku, betul kan? Nah, maka anak ini anak remaja lucu, saya bilang. Dia bilang, kasihan lo papi. Orang umur manusia begitu panjang, belum ada yang mati. Dia mudah jadi mengunduh-unduh. Dia nunggu sendirian di surga yang lain datang. Nah, teman, saya bilang ide ini dari mana? Kan bisa saya baca. Ini benar juga. Dan duluan. Saudara, saya mau ingatkan bahwa sebenarnya gadis-gadis muda itu tidak ada persiapan. Dan tidak ada persiapan. Sebenarnya mereka bukan pemeran yang setia. Bohong kalau bilang setia. Kenapa nggak bawa buli-buli dan minyak? Kenapa bawa pelita? Saudara, pelita nggak disiapkan dengan minyak itu Pak. Sama seperti kejadian di Tuban. Ya, apa? Mereka beli mobil karena lahan mereka dibeli oleh salah satu BUMN di Indonesia. Ada yang dapat 24 miliar. Baca beritanya, ada yang dapat 9 miliar. Yang satu desa pesan mobil, ratusan mobil masuk desa itu, yang pada pesan mobil tahu kan ya? Ini saudara pada dongong lagi. Biar saya serius. Jangan begitu dong, saya jadi grogi di depan. Ya kan nanggung gitu kan. Saudara kalau nanggung jangan makin semangat, saya kebanyakan begitu kan. Jadi saudara sebenarnya memberkati hamba Tuhan waktu dia berkorban. Benar, bukan hamba Tuhan memberkati saudara. Yes, amin. Saudara jangan makin lama makin amin. Haleluya, haleluya. Saudara, saudara. Ya, jadi berkat jadi minum kan gitu kan ya. Nah, saudara, pesan mobil, kenapa? Mendadak saudara. Lahan mereka dibeli begitu rupa. Ada yang 24 M, 9 M, waduh saudara bayangin. M 40 M. Ada yang punya saudara yang kemarin jual tanah itu kan? Coba angkat tangan. Kita lihat wajahnya itu orang ini. Nah mereka beli mobil, ada yang beli 2 mobil, ada yang beli 3 mobil. Saya cari berita Tuban, langsung berita di Tuban korannya yang digital. Mengejutkan saya, gak bisa nyetir mobil. Nah mereka beli, dicoba. Showroom pusing luar biasa. Kenapa? Baru dikirim mobil, mereka bawa datang, dikasih kabar, suruh jemput mobil. Kenapa? Mobilmu rusak. Mobil kenapa mesinnya? Enggak, ketabrak. Ada yang tabrak pohon, ada yang masuk sawah. Jadi langsung mobil baru, coba pakai buat belajar. Ya uang 24 M, satu mobil 300 juta. Sial cek lah, ambil gitu kan ya. Gitu. Nah, saudara, apa yang terjadi? Sama bawa minyak. Apa bawa pelita nggak bawa minyak gitu kan? Secara lahirnya sama, beda tapi. Lihat ayat 4. Nah, dikatakan mereka nggak bawa minyak, maka dibilang bunuh. Tegas Alkitab berkata, bunuh. Saudara, apa yang terjadi? Kalau kita lihat yang saya katakan semuanya sama. Dua-duanya tertidur bijaksana yang bodoh. Tapi ada satu tafsiran yang begitu indah. Tafsiran itu berkata begini. Sebenarnya dalam sebuah pelita itu setiap 15 menit dia harus diisi dengan minyak zaitun lagi, diminyak lagi. Kalau enggak, kekuatan sinarnya berkurang. Sebenarnya sama-sama tidur, tapi yang bijaksana tidurnya berjaga-jaga. Nah, saudara, pernah dengar tidur dengan berjaga-jaga? Ya. Dia tahu harus bangun, mempersiapkan supaya tetap nyala pelitanya. Nah yang bodoh itu sampai udah datang baru tahu nggak ada, baru tahu mati. Kalau yang ini teriak mempelai datang, song-songan dia bangun, tinggal tambahin minyak, selesai, tetap masih nyala. Yang ini nggak bangun-bangun sejak tidur. Coba dia kalau 15 setengah jam dia bangun kan tahu, wih ini nggak ada minyak nih. Kalau datang gimana? Betul saudara? Nah ini yang terjadi, nggak ada persiapan. Persiapannya nggak bawa buli, nggak bawa minyak, bahkan tertidur tanpa berjaga-jaga. Nah ini persoalan daging. Yesus sudah bilang, roh penurut, daging lemah. Yesus bicara sendiri. Nggak, Yesus nggak salahkan tertidur.
Cuma waktu itu di Getsemani, ini kan menuju ke Paskah Jumat Agung nih, ya. Waktu di depan Getsemani, Yesus bilang, "Roh menurut daging lemah, berjaga-jagalah, berdoalah barang 1 jam saja." Soal kata berjaga-jaga, saya bilang kunci yang unik sering dikaitkan dengan berdoa, termasuk kejadian tanah Getsemani. Betul? Berjaga-jagalah dan berdoa. Kuasai diri jadi tenang supaya engkau bisa berdoa. Saya nggak lihat yang namanya pelita itu tanpa minyak. Bagi saya orang tahu firman, tapi dia tidak sertai dengan doa. Itu kayak punya pelita dan punya minyak, saudara. Iya. Saudara bayangkan, saudara, kita baca kitab sejak saya remaja diajari dari lembaga kitab Indonesia. Waktu buka kitab sebelum baca ngapain? Doa. Minta Roh Kudus yang mewahyukan firman Tuhan ini memberikan kita apa? Pencerahan, memberikan kita mengerti apa yang kita baca. Betul? Habis baca, doa lagi, minta Tuhan tolong supaya kita bisa lakukan apa yang kita baca. Amin. Itu masalahnya kan sekarang handphonenya cepet. Habis buka satu ayat cuma 1 ayat, pindahnya ke TikTok. Di copy ayat itu ditambahin lagi di Instagram, diposting lagi. Nah, pakai doa. Saya nggak bilang salah betul ya, cuma saya bilang kan begitu modelnya. Bagus nih ayat, di copy, taruh di Facebook, paste, copy, paste, share, kirim. Melakukannya belum tentu. Padahal ayat itu bilang berdoa, doa belum tentu. Nah ini masalahnya. 1 Tesalonika 5 ayat 6 berkata, sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Orang lain tidur aja, malah habis nonton drama Korea tidur. Kita enggak, boleh drama Korea, boleh sampai jam 3, tapi sebelum tidur kita tahu, saya bisa nonton ini karena Tuhan kasih kesehatan kekuatan, gua tetap doa dulu baru tidur. Jangan langsung tidur bablas. Apa bedanya sama orang tua tidur ini? Orang tua bangunnya bangun cari HP, bangunnya bangun olahraga, bangunnya bangun. Tapi kalau tak bangun tidak, terima kasih Tuhan, rahmat Tuhan selalu baru setiap hari. Kita mau masuk hadirat Tuhan, kita puji sembah Tuhan, kita doa dulu. Beda dengan orang lain. Amin. Ya bagus. Iyanya ini saya tahu. Ini pengakuan agak-agak. Iya benar sih, benar. Saya bertobat. Saudara terkasih dalam Tuhan, bagaimana kita menjalani hidup ini? Di dalam perumpamaan ini hal kerajaan surga, bagaimana hidup anak-anak Tuhan yang merupakan sebuah perjalanan menuju kerajaan surga, menuju kekekalan, akan dievaluasi dan akan mendapat respon dari Tuhan. Kalau respon dan evaluasi itu akan mendapatkan sebuah respon dari Tuhan, dan kita harus berespon terhadap kesempatan hidup di dunia yang sementara ini, di mana pemilik hidup itu memberikan kesempatan yang sama, waktu yang sama. Jangan bilang gak dapat kesempatan, semua dapat. Gimana kita mengatur hidup ini? Orang kek bilang Sinchakong Samithyong, WC baru wanginya 3 hari. Nah, lalu satu kalimat lagi, ini orang kek ini saya hak simin ya. Nah saya cuma taunya peribahasa hak dulu kan ya. Pokoknya peribahasa hak 2 yang soal toilet saya ingat. Ini lucu nih ya kan. Jangan pikir toilet itu nggak penting. Hari ini kalau nggak di toilet dan ke gereja bingung. Betul kan ya? Kita butuh semuanya tadi datang hampir rata-rata mampir dulu ke toilet. Betul kan ya? Nah, satu peribahasa hak itu adalah Sinchakong Samithyong. Jadi kalau orang tua tegur anak itu waktu, papi minta ini, papi mau ini. Papi saya mau belajar gitar, papi kursusin saya ini. Kursus 2 bulan berhenti, uang pangkal udah dibayar. Nah, biasanya tegurannya pakai Sinchakong Samithyong. Barang baru, toilet yang baru itu wanginya cuma 3 hari. Habis itu busuk. Ada toilet yang wangi? Nggak ada kan? Yang kedua berkenaan toilet juga ngomong begini, oisi yang Sinchakong. Tahu bahasa ini? Nggak tahu ya. Oisi Sinchakong ini. Waktu udah keburu, ya, baru bikin toilet, udah nggak keburu. Toilet itu siapin dulu, sehingga sebuah rumah tangga ketika ada kebelet bisa dipakai. Itu bicara apa?
pelita mereka. Beres, sama-sama membereskan. Kelihatan kerja. Yang bodoh ini mau diberesin apa? Minyak nggak ada kok. Saya lihat banyak anak Tuhan belum kepepet, suruh PA nggak mau, doa nggak mau, udah kecepit, udah kepepet, baru dia bilang, oh, gua nggak tahu sih begini, saya nggak tahu firman Tuhan ngomong gitu. Udah kedesak, udah kejepit, nggak ada yang keluar dari hidupnya firman, karena nggak tahu firman sama sekali, nggak ngerti. Mau pakai firman yang mana? Waktu hadirin sebuah kesulitan, nggak ngerti. So kalau saya cerita bagaimana firman mengalir keluar ketika terjepit dan terpepet, firman yang pernah dihafal, dibaca, dihafal, ya, itu bisa mengalir keluar di situasi yang kita tak pernah nyangka. Itu kenapa pentingnya baca firman. So sekarang gadis bijaksana bodoh ini mau beres-beres, ya beres silakan. Tapi yang bodoh mau beres apa? Dan demikian, waktu mereka membereskan, baru sadar, kasihan. Saudara, waktu masuk di masa pandemi, terakhir kemarin bilangan riset, pasti tahu ya bilangan riset ya, itu melihat banyak gereja yang melakukan persiapan yang namanya pendalaman Alkitab, PA dan lain sebagainya. Sinode mereka menggerakkan, memimpin, yuk. Karena kan tidak semua gereja bisa dengan SDM-nya, betul ya, bersinode. Tetapi ada gereja yang tidak siap. Saudara, sinode bergerak. Nah saudara, maka saya melihat banyak anak Tuhan berkata, waduh, gimana ya? Kita bingung nih, belum tahu. Saudara tahu gereja untuk online aja, nah gampang. Apalagi live streaming, itu lebih sulit. Sedang khotbah begini, langsung jemaat nonton di rumah, betul nggak? Nah, justru dalam masa begini memang anak muda itu hebat, ngerti semua teknologi. Kita butuh anak muda, betul ya? Yang apa itu? Nah, ada banyak yang baru mau siap-siap beresin semua pelayanan media. Yang lain sudah larinya kenceng. Nah, ini salah satu contoh yang saya mau bagikan. Bagaimana yang namanya membereskan itu sebenarnya gak langsung mendadak jadi. Yang namanya latihan otak rohani ini gak langsung, harus dipersiapkan sebelumnya. Yang namanya latihan rohani ini perlu latihan, ibadah itu penting. Saudara, ada banyak yang gak siap dengan ibadah online pada awal pandemi, betul kan? Termasuk Pak yang saya kenal. Gak salah, karena apa? Karena memang kita gak nyangka dunia akan begini, betul kan ya? Tapi coba lihat hari ini, karena mau dikerjakan. Nah, hari ini bisa ada kamera depan saya, direkam, ini diedit lagi kan? Ini terus disiarkan sama dari awal liturgi sampai tutup, betul ya? Lalu disiarkan, diupload masuk ke YouTube, diupload. Nah, saudara, ini kan butuh latihan, nggak bisa langsung. Nah, banyak anak Tuhan ketika waktu terjepit baru buru-buru membereskan kerohanian. Gak bisa saudara, kerohanian itu gak beres dalam satu hari. Rohani ini disiapkan bertahun-tahun baru bisa. Gak bisa dibalik badan. Betul saudara? Ya. Yang ikut Tuhan aja dari kecil, ikut ke gereja yang kecil sampai besar bisa meleceh kok. Apalagi yang langsung baru, belum tentu. Maka ini menjadi sebuah pelajaran tentang akhir zaman, tentang kedatangan Tuhan. Ketika berkata berjaga-jaga, itu apa? Berjaga-jaga itu bukan yang satu hari. Berjaga-jaga itu berarti waktu bangun rumah udah siapin pengaman, kunci gembok udah siap, itu berjaga-jaga. Bukan waktu selesai kecurian baru membereskan rumah, itu udah ketolongan. Betul nggak saudara? Nah, konsep ini adalah konsep membereskan persiapan yang ditampilkan Yesus dan perumpamaan ini menyentuh sebuah kesadaran bahwa ketika kita bereskan tetapi tanpa persiapan, waktu membereskan tidak bisa. Tidak bisa. Harus persiapan. Saudara, saya kasih contoh. Berhenti di sini sejenak.
Saya tidak siap waktu mama saya dipanggil Tuhan. Saya kaget. Papa saya yang sakit 3 minggu di rumah sakit, pulang dari rumah sakit, mama saya meninggal. Semua orang menyangka mama saya lebih sehat dari papa. Dan meninggalnya cuma dulu kepala sakit, lewat. Soal saya masuk hadirat Tuhan, saya doa, saya tanya sama Tuhan, ini Tuhan, rencanamu apa bagi keluarga saya? Saya ngalamin begini, saya syok. Saya nangis di hadirat Tuhan. Saya doa, saya cari wajah Tuhan. Saya ambil keputusan, Tuhan saya mau mengerti, tolong saya. Jujur saudara, saya ngerti rencana Tuhan. Sampai sekarang belum ngerti. Mungkin nanti kapan Tuhan kasih tahu. Tapi saya percaya rencana Tuhan pasti rancangan damai sejahtera. Amin saudara. Saya berpegang pada ayat itu. Saya dah hafal, saya dah tahu. Oh ini rancangan damai sejahtera. Saya pegang itu dulu karakter ilahi. Oh Tuhan pasti rancangan damai sejahtera. Soalnya tanya saya, tahu nggak motivasi Tuhan apa? Nggak tahu dengan kejadian. Tapi saya percaya motivasi Tuhan pasti yang baik. Amin saudara. Ya. Maka ketika masuk hadirat Tuhan, saya doa. Saya dapat sesuatu yang dari Tuhan taruh di saya. Yuk, bereskan segala sesuatu yang masih belum. Saya lihat saudara-saudara saya nangis, semua mengeluh karena mendadak. Kematian ada yang tahu kapan. Dan ini hal yang seringkali membuat orang harus memilih ke arah positif atau negatif. Soalnya saya lihat kursi, saya nangis karena mama di situ. Saya ketika makanan bangka dibikin istri saya makan tanpa istri saya tahu, saya nangis. Saya ingat mama saya. Banyak hal yang Tuhan. Setiap hal saya lihat orang tua lagi bonceng motor, saya lihat ya kayak mama saya ya. Saya lihat orang tua di mall lagi jalan, lagi seperti sama anak-anak. Yuk ke mall, lihat ada orang tua, langsung sedih lagi. Mama saya nggak punya kesempatan itu. Saudara, maka ketika saya masuk hadirat Tuhan, saya nangis, saya bilang Tuhan ini maksud Tuhan apa? Saya cuma belajar satu hal. Udah, mama sudah sama Tuhan di surga, jangan fokus ke sana, tapi fokuslah persiapan hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Karena bicara kedatangan Tuhan bukan bicara Tuhan datang kedua kali. Kita juga kalau Tuhan belum datang, kita juga bisa datang ke Tuhan. Saya ulangi ya. Ketika orang dengan sombong berkata, Tuhan belum datang, Tuhan belum datang. Tuhan belum datang terus kita mau hidup sembarangan. Ingat, bicara kedatangan Tuhan, akhir zaman, bukan hanya akhir zaman Tuhan datang. Akhir dari hidup kita adalah akhir zamannya kita juga. Betul saudara? Saya mau tanya, ada yang tahu hari esok? Nggak tahu? Nggak tahu. Nah maka, waktu saya berdoa, maksudnya Tuhan gerakan hati, ajak berdoa teman-teman kamu. Nah saya ada satu kelompok teman yang mereka suka ajak makan-makan. Akhirnya saya bilang ke mereka, yuk kita berdoa. Kalau kamu ajak saya makan, kan saya mau. Sekarang saya ajak kamu doa. Kamu kalau nggak mau, nanti waktu ajak saya makan, saya nggak mau makan, saya nggak mau ikut. Kok boksu begitu? Iya dong. Kamu ajak saya hal yang jasmani, makan-makan saya ikut. Berapa puluh kali, berapa sering kumpul kita. Ini saya ngajak doa rohani, kamu nggak mau. Ya kalau kamu ajak saya makan, saya mau. Saya ajak kamu doa, mau dong harusnya. Apalagi anak Tuhan semua. Betul mas saudara? Saya mau tanya dong, lihat kanan kirinya dulu. Kau lihat boleh kan? Ya kan lihat boleh dong, kan bukan nyebur kan? Ya, itu wajah yang kanan kirimu yang sering ngajak makan atau sering ngajak doa. Coba lihat. Nggak usah lihat pak. Mau ngajak makan, ngajak doa, dua-duanya diajak. Ya udah, makanya saudara nggak mau lihat kanan kiri. Ya udah, silakan nggak apa-apa. Saudara gini, akhirnya mereka ikut doa. Saudara tahu? Saya bilang kita doa Senin sampai Jumat. Jam 5 pagi, jam 4.30 saya tunggu di depan Zoom. Saya akan kasih lagu rohani dulu. Jam 5 kita mulai. Yang satu kamu mimpin ujian dulu, satu orang. Senin sampai Jumat, yang itu saya mimpin. Puji Tuhan saudara, berjalan 3 bulan lebih. Sampai hari ini, Jumat kemarin, 49 orang ikut. Dari 6 orang. Dan saudara tahu dari mana? Mengejutkan saya. Saya lihat, aduh bersyukur, saya lihat orang yang hausnya luar biasa banyaknya.
Katolik, teman-teman. Banyak. HKBP, GPIB, GBI. Ada yang dari Gorontalo, dari Madiun, dari Surabaya, dari Jambi, dari Kalimantan. Masuk pendeta, banyak. Ada yang gembala sidang. Tapi kita semua rendahkan hati. Saya yuk, kita doa cari Tuhan. Dan saya ngomong ke mereka, kalau saya bicara doktrin, terpecah kita. Tapi kalau saya ajak doa, kita bisa bersatu. Nangkep maksud saya, saudara? Jujur, 2D ini beda loh. Bicara doktrin, terpecah. Bicara doa, bisa bersatu. Nah, akhirnya saya ngajak saudara doa. Nah, sudah itu saya bagikan firman. Saudara tahu, saya persiapan firman Tuhan setiap hari satu firman. Dan sekarang setiap hari di YouTube saya satu khotbah yang berkisar 20 menit, 15 sampai 20 menit setiap hari. Dan mujizat demi mujizat terjadi. Ada yang nunggu berjalan, ada banyak kita doakan yang masuk university di masa susah ini, masuk Universitas Sydney, diterima. Didoakan minta 20% kasih beasiswa, dapat 20%. Sudah itu yang memimpin ujian, saya bilang, Tuhan, yang memimpin ujian satu orang, Tuhan datangkan orang. Muncul satu ibu-ibu bisa memimpin ujian, 2 orang mimpin. Sekarang muncul 2 orang lagi. Pak, saya mau memimpin juga, 4 orang bisa memimpin ujian, saya jadi hari. Setiap saya khotbah awalnya, khotbah itu hilang aja udah. Muncul satu anak Tuhan, Pak, boleh nggak setiap khotbah direkam, khotbahnya kirim ke saya bikin latar belakangnya, nanti Bapak bisa upload di YouTube, karena khotbahnya kita mau dengar ulang, sekarang bisa. Terus semua Tuhan ini kerjakan. Soal maka saya percaya kalau kita punya niat membereskan seluruh kehidupan kita di hadapan Tuhan, kita mau cari Tuhan, Tuhanlah yang akan memuaskan kita. Amin, saudara. Dunia tidak bisa memuaskan kita. Saudara, kelalaian mereka untuk mempersiapkan minyak menunjukkan kebutuhan mereka. Ayat 8 yang tadi, ya, bahwa mereka akan berikan sedikit kami minyak, sebab pelita kami hampir padam. Saudara, gadis-gadis bodoh di ayat 3 dikatakan jelas di permulaan tidak bawa minyak. Ayat 8 mereka akhirnya berkata minta minyak, nggak bisa. Nah, inilah kenapa kau bilang mereka butuh. Karena apa? Karena mereka baru membereskan pelita ketika waktu dibutuhkan, bukannya disiapkan sebelum dibutuhkan. Dengar saudara, siapkan hidup kita sebelum kedatangan Tuhan, bukan waktu Tuhan datang baru siapkan. Nggak bisa. Waktu Tuhan datang nggak ada kesempatan. Saudara, kelalaian mereka adalah menunjukkan kebodohan mereka. Saudara, saya lanjut mengenai waktu. Saudara, kalimat ini menjadi kalimat yang mengerikan. Aku tidak mengenal kamu. Soalnya ketika Yesus memberikan perumpamaan ini, lalu beralih dari kedua kelompok ini, fokus kepada sekarang respon daripada yang bercerita. Narasi yang disampaikan Yesus, dan Yesus berkata apa? Di ayat 10-12, akan tetapi waktu mereka sedang pergi membeli dan para mempelai itu, mereka yang telah siap masuk bersama-sama ke ruangan, pintu ditutup. Itu ayat 10. Pintu ditutup. Kemudian datang gadis-gadis yang bodoh itu, Tuhan, Tuhan, bukakan kami pintu. Mereka berteriak. Apa yang terjadi? Jawabannya, aku tidak mengenal kamu. Ini sebuah jawaban yang saya mau ingatkan kita waktu pintu ditutup itu. Saudara ingat kejadian Nuh? Ingat ya? Saudara, banyak waktu. Sekali lagi Tuhan bukan kasih kesempatan. Ingat ya? Saudara kalau pelajari kisah hidup Nuh, sebelum dunia dihancurkan dengan air bah, itu bukan hanya di zaman Nuh mereka hidupnya rusak. Saya pelajari sebelum Nuh, itu nenek moyang Nuh namanya Henok. Henok itu keturunan ke-7 dari Adam. Yakobus berkata Henok itu di masa hidup sebagai keturunan ke-7 dari Adam. Zaman Henok itu dunia udah rusak semua seperti zamannya Nuh. Waktu saya ketemu kebenaran ini, saya bersyukur apa? Tuhan panjang sabar. Saudara, kalau kita lihat di zaman Nuh baru manusia dihancurkan, dibinasakan dengan air bah. Itu sudah Tuhan sabar sejak dari zamannya Henok dikasih kesempatan. Cuma nggak mau bertobat. So hari ini sama, gereja sudah berapa kali mengkhotbahkan ini selama gereja Kalang Kudus di tempat ini
pintu itu ditutup mengingatkan saya akan kejadian dulu. Mereka berteriak, air semakin naik, hujan turun, bukan air, mata air terbuka. Mereka berteriak, bukakan palang pintunya. Nuh, tolong kami Nuh, engkau tetangga kami. Kalau yang lain kampungnya beda sama kamu. Kalau saya tetangganya kamu. Tolong Nuh, anak perempuan saya kehabisan nafas. Kami gak bisa renang. Nuh gak bisa apa-apa. Di balik bahtera dengan kayu-kayu yang tebal yang sudah dirapikan Nuh menjadi sebuah bahtera. Dari dalam mungkin Nuh meneteskan air mata, memukul dada dan berkata, sahabat, sudah lama saya berkata bertobat. Sudah lama saya berkata, Tuhan bicara kita harus bertobat, tapi kalian gak mau. Hari ini saya gak bisa apa-apa. Saudara, dengar baik-baik. Ketika hari pengangkatan itu tiba, gak ada lagi yang berkata, itu anakku Tuhan. Masa aku yang naik ya? Kan papa sama anak, mama sama anak, tolonglah Tuhan. Gak bisa. Soal hari ini saya tidak mau berkata soal bukan orang yang ditinggalkan. Saya mau berkata saudara orang diangkat. Taruh saudara orang diangkat. Iya, amin. Tapi selalu bayangkan, dalam hari yang dimana sukacita kita diangkat, kedatangan Tuhan, kita memandang orang tua kita yang tertinggal, kita melihat anak kita yang tertinggal, kita melihat sahabat kita yang tertinggal. Nuh bisa meneteskan air mata, tapi Nuh sudah tidak bisa berbuat apa-apa. So kita mungkin berkata, Tuhan kami melayani demi namamu, kami berbuat demi namamu, aku jadi majelis di gereja ini, aku jadi guru suamiku di gereja ini. Jangan sampai Tuhan berkata, engkau di hadapanku, aku gak kenal kamu. Saudara beri kekasihan Tuhan, betapa mengerikannya jawaban aku tidak mengenal kamu. Orang yang bodoh adalah orang yang termasuk berbuat kejahatan, karena apa yang dia tahu dia tidak lakukan. Dia tahu pelita membutuhkan minyak, dia tidak mau bau. Tidak ada persiapan, berarti tidak ada kesetiaan. Dan orang yang tidak setia disebut hamba yang jahat. Setiap kali perumpamaan tentang hai hambaku yang setia, masuklah engkau, maka hamba yang ditolak. Firman Tuhan apa? Engkau hamba yang jahat, engkau tidak masuk dalam kerajaanku. Betul saudara? Nah, kita bicara hamba yang tidak setia, hamba yang jahat. Maka perempuan bodoh juga punya kaitan dengan hamba yang jahat. Hamba yang jahat kalau kita teliti hidup dan tidak ada persiapan. Yuk kita baca ini sama-sama, 1 dan 3. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhan datang. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada hari yang tidak kamu duga. Ayat 42 dan 44 mengulang kalimat yang sama dengan makna yang sama. Kamu tidak tahu pada hari mana Tuhan datang. Ayat 44, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Tidak kamu tahu, tidak kamu duga. Kita tidak tahu. Lalu apa yang harus lakukan? Ayat 42 berkata, berjaga-jaga. Ayat 44 berkata, hendaklah kamu juga siap sedia. Jadi berjaga-jagalah sama dengan bersiap sedia. Hari kita akan Tuhan pasti. Siapkah kita? Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Bapa di dalam surga, ampuni kebodohan kami, ampuni Tuhan kesalahan kami. Kami sungguh bersyukur kalau Tuhan memberikan kesempatan hidup di dalam kondisi dunia yang kematian begitu dekat. Tapi hari ini Tuhan selamatkan kami dari pandemi ini dan sampai pada detik ini. Tuhan, terima kasih untuk waktu yang Kau berikan. Setiap pagi kami boleh bangun, setiap hari kami boleh beraktivitas. Tapi ajarlah kami Tuhan untuk tidak hanya sibuk dan urusan dunia. Mulai hari ini firman-Mu yang menegur, menasihati kami, juga menguatkan kami untuk mencari Tuhan, mengarahkan hidup kami kepada panggilan yang kekal. Kami mau siap sedia, kami mau berjaga-jaga. Tuhan,
Daging kami lemah, tapi roh kami, jiwa kami mencari-Mu ya Tuhan. Mari tolong setiap jemaat-Mu di tempat ini untuk hidup berjaga-jaga bersiap di dalam doa, di dalam melakukan firman Tuhan. Karena kami tahu yang melakukan firman Tuhan adalah orang yang bijaksana. Di dalam hidup melakukan kehendak Tuhan, tulus di dalam Tuhan, tunduk taat pada firman Tuhan, hidup dengan sungguh-sungguh memperhatikan kehendak Tuhan. Hamba-Mu selesai mengajarkan dan menyatakan isi hati-Mu. Terima kasih ya Abah ya Bapa, hari ini di gereja dari mimbar yang kudus Kau curahkan isi hati-Mu kepada kami. Betapa rindunya Engkau, kami semua diselamatkan. Bahkan ketika kedatangan Engkau kedua kali, kami semua terangkat, tidak ada yang tertinggal. Karena Tuhan kasih kami, Tuhan tolong kami agar orang tua kami yang masih hidup, satu keluarga dengan kami, adik kami, anak kami, tidak ada yang tertinggal kalau Tuhan datang. Kami rindu kalau Tuhan datang, Tuhan temani kami sedang berdoa. Kami rindu kalau Tuhan datang, kami sedang di hadirat Tuhan. Kami rindu ya Tuhan, kalau Tuhan datang kami sedang hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kami di dunia pekerjaan, kami hidup benar-benar tulus, kudus di hadapan Tuhan. Kami tidak menyimpang ke kanan ke kiri. Kami hidup memuliakan Tuhan. Kami ingin Tuhan ketika Engkau datang, kami mendapat diri kami sedang hidup dalam kehendak dan rencana Tuhan. Tuhan, hamba berdoa, tolong Tuhan, agar firman-Mu tidak sia-sia. Hamba percaya firman-Mu tidak akan pernah sia-sia, tidak akan kembali sia-sia. Tapi biarlah Tuhan jadikan umat yang mendengarkan curahan isi hati-Mu. Di masa kami hidup di akhir zaman ini, kami tidak tahu kapan Tuhan datang. Tuhan datang seperti pencuri, kami tidak tahu kapan waktunya. Tapi Tuhan bawa jemaat-Mu kalau kudus ini siap setia, berjaga-jaga, hidup kudus, hidup suci, hidup sungguh-sungguh, hidup dalam hadirat Tuhan, hidup memuliakan Tuhan, sehingga ketika Tuhan datang, kami semua diangkat oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan dulu. Bersyukur untuk firman Tuhan kali ini, dan saat ini kita akan membawa persembahan tutupan. Biarlah kita boleh memberi dengan hati yang bersyukur pada Dia. Kita bersyukur karena kita memiliki Bapa yang setia. Bagi jemaat saudara-saudari yang beribadah online, boleh membawa persembahan saudara dengan transfer ke rekening gereja. Kami persilakan kolektor boleh maju ke depan untuk menjalankan persembahan.
menaikkan doa syafaat kita, setelah itu doa persembahan dan syukur oleh Saudara Yosua. Saudara, beberapa pokok doa kita mau berdoa bersama-sama untuk vaksin nasional yang dimana tahap 2 ini untuk pelayan publik dan tokoh agama maupun juga guru dan juga lansia. Kita berdoa juga TNI Polri yang bertugas semuanya, biarlah kita berdoa untuk vaksin tahap 2 ini boleh berjalan dengan lancar, sehingga boleh ada kebalan daripada imun daripada tiap orang boleh semakin bertambah, sehingga wabah COVID-19 ini boleh semakin berkurang. Kita berdoa mohon kemurahan Tuhan, biarlah boleh berakhir. Kita mau berdoa yang kedua untuk saudara-saudara kita di tengah jemaat. Ada yang lemah tubuh, yang sakit, baik di rumah sakit. Kita mendoakannya sehati, kiranya Tuhan menyembuhkan mereka, memberikan kekuatan iman bagi mereka. Mari kita berdoa bersama-sama. Saya akan memimpinnya. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Saat ini, pagi hari ini kami boleh datang kepadamu Tuhan, boleh sehati bersama-sama jemaat-Mu Tuhan, untuk menaikkan doa ya Tuhan di dalam masa wabah pandemi yang belum berakhir ini. Kami bersyukur Tuhan, vaksin tahap 2 yang boleh berjalan ya Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa, biarlah Tuhan yang dengan kemurahan Tuhan, Tuhan memberkati akan vaksin yang dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, boleh berjalan dengan lancar, dengan baik ya Tuhan. Tuhan, secara khusus biarlah para pelayan publik dan lansia yang akan menerima vaksin tahap 2 ini boleh sungguh bermanfaat ya Tuhan. Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati. Demikian juga nantinya Tuhan kami serahkan keluarga-keluarga kami ya Tuhan. Ketika kami menerima vaksin, mohon Tuhan memberkati kami ya Tuhan, sehingga vaksin yang akan kami terima ya Tuhan boleh bermanfaat, boleh memberikan akan efektif kemampuan imun dalam tubuh kami ya Tuhan. Tuhan, kami mohon berkat-Mu Tuhan bagi kami, bagi sekeluarga kami Tuhan, untuk kami boleh menerima vaksin COVID-19 ini. Tuhan, kami mau berdoa juga saudara-saudara kami yang lemah tubuh, yang sakit Tuhan, jemaat-Mu. Kami mau berdoa Tuhan, kiranya Engkau dengan pertolongan, dengan kuasa tangan-Mu ya Tuhan, Engkau menjamah, Engkau menjemukkan mereka dari segala sakit penyakit ya Tuhan. Tuhan, pelihara iman mereka, teguhkan di dalam segala perkara di dalam kehidupan mereka. Di tengah jemaat-Mu juga Tuhan yang sedang mengalami pergumulan di dalam kehidupan mereka, keluarga, pekerjaan Tuhan, kiranya Engkau juga Tuhan dengan belas kasihan, kemurahan Tuhan juga yang boleh menolong, membuka jalan, memberkati ya Tuhan di tengah jemaat-Mu, di tengah keluarga kami ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, dan kami percaya Tuhan kasih setia-Mu yang tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Engkau Tuhan yang boleh memelihara, yang melindungi kami ya Tuhan daripada wabah COVID-19 ini. Kami berserah kepada-Mu ya Tuhan, setiap kami, setiap keluarga kami. Kiranya Tuhan terus boleh menolong kami, memberikan kekuatan bagi kami.
Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh melalui hamba-Mu Tuhan kami sudah menerimanya. Biarlah Tuhan Kau menolong kami Tuhan, sehingga di dalam akhir zaman ini Tuhan, di dalam masih masa pandemi ini Tuhan, kami boleh sungguh menjadi anak-anak-Mu ya Tuhan yang siap sedia, yang boleh senantiasa mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan dan boleh berjalan bersama dengan Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan, kami bersyukur untuk ibadah normal Tuhan yang sudah pelihara pimpin kami selama ini boleh berjalan ya Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan. Biarlah Tuhan setiap ibadah kami boleh sungguh Tuhan boleh memberkati, memberikan berkat-Mu ya Tuhan kepada kami setiap jemaat-Mu ya Tuhan, yang boleh datang dengan sungguh-sungguh hati mencari Engkau, penuh kerinduan hati untuk boleh mau datang kepadamu di rumah-Mu ini Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, kami serahkan ya Tuhan akan masa depan gereja-Mu, untuk majelis yang akan diteguhkan pada tanggal 14 Maret yang akan datang, untuk majelis yang baru. Kiranya Tuhan juga memberkati untuk badan pengurus sinode yang akan meneguhkan akan saudara-saudara kami yang akan menjadi majelis di periode yang baru. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa dan syafaat kami ini yang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin. Bapak, makasih, kami bersyukur untuk segala kecukupan yang Tuhan berikan kepada kami Tuhan. Bahkan dalam masa-masa sulit ini Tuhan tetap memelihara kami, tetap menolong dan menyertai kami Tuhan. Tuhan, hari ini sedikit dari apa yang kami punya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya persembahan kami ini bisa memperluas kerajaan Tuhan di tengah dunia ini dan bisa menjadi berkat bagi banyak orang di gereja ini Tuhan. Tuhan, tolong juga Tuhan, inilah bukti dari iman kami bahwa Tuhan akan selalu memelihara hidup kami Tuhan. Tuhan, kami serahkan persembahan ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin. Mari kita akhiri ibadah kita menaikkan pujian doksologi. Mengikuti ibadah online, arahkanlah hati dan pikiran saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat yang dari Tuhan. Kiranya anugerah dari Allah Bapa dan damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus kiranya menolong saudara, memberikan kekuatan untuk boleh berjaga-jaga dan bersiap sedia di dalam menantikan kedatangan Engkau yang kedua kali. Kiranya Allah Tritunggal senantiasa menyertai, memberkati saudara-saudara sekalian. Amin. Amen.
kembali doa teduh. Saudara, ada dua pengumuman yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, minggu depan, baik dalam ibadah pertama dan ibadah yang kedua, ada perjamuan kudus. Kiranya Bapak Ibu yang saudara yang sudah dibaptis atau sidi dapat mempersiapkan hati untuk boleh mengikuti sakramen perjamuan kudus. Yang kedua, kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan sudah memimpin ya di dalam majelis, ya di dalam periode ini yang berakhir sampai bulan Februari 2021, dan calon para majelis sudah diumumkan selama 3 minggu berturut-turut, ya baik di dalam warta dan juga saya sampaikan. Selama 3 minggu ini tidak ada di antara jemaat yang berkeberatan, ya. Berarti bahwa calon-calon majelis yang ada sudah menjadi majelis untuk periode 2001 sampai 2023, ya. Dan pada tanggal 14 Maret ini akan diteguhkan untuk majelis baru periode 2021 sampai 2023 oleh Badan Pengurus Sinode. Kiranya Bapak Ibu Saudara mendukungnya di dalam doa, biarlah peneguhan majelis ini juga boleh dapat berjalan dengan baik. Ya, pada tanggal 14 Maret tetap ibadah diadakan 2 kali, baik ibadah KU1 jam 8 dan ibadah KU2. Dan peneguhan diadakan pada ibadah yang kedua, ya, karena tidak ibadah gabungan karena keterbatasan, ya, kita masih tetap di dalam protokol kesehatan, ya. Jadi hanya 30 orang saja, ya, 30 kursi yang bisa, ya, kita boleh melakukan ibadah normal dengan protokol kesehatan. Dukunglah Bapak Ibu Saudara dalam doa. Sekian pengumuman, Tuhan memberkati kita semua. Amin.